Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kita di channel Jurnal Metafisik. Bersama saya dengan hostnya, Fauziram. Oke. Semoga kita dilimpahkan rezeki dan dilimpahkan kesehatan yang mendengar maupun saya pribadi. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang energi kembali. Saya akan lebih mengulik tentang energi. Jadi di part-part sebelumnya banyak ketidakjelasan tentang pembahasan saya tentang energi. Saya akan mengulik energi di part ini. Jadi saudara-saudara, di dalam tubuh manusia banyak sel yang menghasilkan energi-energi tersebut. Contoh seperti ini, sel-sel di tubuh manusia ini menghasilkan energi listrik yang akan membuat selaput di badan kita atau dinding energi secara tidak kita sadari. Dinding energi ini kita bisa melihat dan bisa memahami, bisa mentalaah dengan teknologi modern masa kini, yaitu kamera, namanya kamera aura kalau tidak salah saya ingat. Nah, itu bisa kita pahami bahwa diri kita dan tubuh kita ini memiliki selaput dinding energi yang dihasilkan dari sel-sel tubuh kita tersebut. Nah, saya akan lebih memperinci. Jadi di dalam tubuh kita ini manusia dapat menghasilkan energi dengan sendirinya. Nah, energi ini berguna untuk apa? Untuk mempengaruhi daya kerja manusia, untuk mempengaruhi daya tubuh manusia, untuk mempengaruhi aktivitas normal manusia. Contoh seperti ini. Tanpa kita sadari, manusia ada perbedaan antara manusia satu dan manusia lain. Ada manusia yang sangat disukai oleh orang. Ada manusia yang tidak disukai oleh orang. Contoh seperti ini. Ada dua manusia kakak beradik yang mukanya kembar. Nah, mereka kembar identik. Mereka dilahirkan dari rahim yang sama, tapi dari mereka ini pasti ada perbedaan. Nah, yang saya bilang itu, energi ini bisa mempengaruhi dalam faktor besar dua hal ini. Contoh di perusahaan, sama-sama kita bekerja di satu perusahaan yang sama, dan di satu bidang yang sama, tapi kita bekerja dengan etos kerja yang sama, tapi ada bos yang lebih condong suka ke kita, dan ada salah satu bos lagi yang condong suka ke si B. Nah, itu kembali lagi kepada energi yang ada di dalam tubuh kita yang sefrekuensi dengan si A dan si B dan si C. Nah, contoh seperti itu, dan itu kita akan bahas lebih lanjut di kemudian. Nah, energi ini telah dikenal sejak lama dan sudah dikenal oleh peradaban-peradaban kuno yang dibilang energi listrik dalam tubuh manusia, yang bisa kita pahami dan bisa kita mengerti kalau di ajaran Taoisme atau di Cina kuno itu dijelaskan bahwa energi ini dinamakan Qi. Nah, kalau di India energi ini dikatakan prana. Pada intinya sama, tapi cuma beda penyebutan saja. Nah, di praktisi tertentu yang bisa memahami tentang energi-energi tersebut, mereka bisa melihat dan bisa melihat dan bisa merasakan seberapa kuat energi dari seseorang tersebut. Jadi nggak semua orang saya bilang, tapi ada beberapa orang tertentu yang bisa merasakan energi di dalam tubuh diri pribadi maupun orang lain, dan ada yang bisa melihat bentuk dan warna dari energi tersebut. Tapi tidak semua orang ya kita bisa bilang orang ini memiliki kemampuan khusus dari Tuhan, atau kalau bahasa keren sekarang anak indigo. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Indigo itu bukan berarti hanya melihat setan atau melihat hal-hal di luar nalar, tapi melihat spektrum energi tersebut. Itu termasuk bisa dibilang kategori orang yang memiliki kemampuan itu. Nah, energi ini adalah pemacu mood manusia untuk bisa berkarya. Contoh seperti ini. Ketika kita sedang lelah, sedang berpikiran buntu, kita otomatis akan timbul rasa dan keinginan hanya untuk bermalas-malasan, diam, duduk, merenung. Nah, ini dihasilkan oleh apa? Oleh pola pikir. Pola pikir kita mengaktifkan sel-sel di tubuh kita, memberikan perintah di sel-sel tubuh kita agar, oh, hari ini si orang ini sedang bahasa kasarnya, bahasa ininya madesu, sedang suram. Nah, tubuh kita akan merespon ya dengan hawa kesuraman itu, ya dibilang hawa madesu kalau bahasa sekarang ya. Nah,
Tapi jikalau pikiran kita riset dan kita gunakan menjadikan pikiran yang baik, pikiran yang tenang, pikiran yang bermotivasi tinggi, otomatis ketika kita melakukan suatu pekerjaan, apapun itu pekerjaannya, otak kita akan memerintahkan kepada sel-sel kita untuk menghasilkan energi yang membuat kita lebih energi, lebih fit, lebih karismatik. Nah, dari situlah energi itu terpancar dari awalnya. Nah, dari sini saudara-saudara, kita bisa memahami bahwa energi di tubuh manusia ini sangat luar biasa. Ada manusia tertentu yang bisa membagi energi yang ada di dalam tubuhnya kepada manusia lain. Tapi dia tidak bisa menyadari bahwa energi tubuh manusia itu ada batasannya. Nah, dari sini kita harus bisa sadar bahwa dan bisa mengontrol energi itu bisa dikeluarkan dengan cc tertentu dan bisa ditakar dengan keinginan pemilik energi tersebut. Jadi energi itu bisa didaya gunakan dengan tata cara yang tepat. Ketika manusia sudah melakukan itu dan melakukan kontemporer kepada dirinya sendiri untuk bagaimana memahami energi itu tersebut, niscaya mungkin lambat laun kita nggak perlu berbicara kita bisa melihat bentuk energi itu dulu, tapi kita bisa merasakan. Saya yakin lambat-lambatnya kita memahami suatu pelajaran, selambat-lambatnya kita memahami suatu metode baru, pasti kalian lambat laun akan bisa merasakan apa sih energi tubuh kita ini. Nggak usah jauh-jauh dulu dari ketika kita bisa memokuskan, mungkin teman-teman kita yang Hindu, teman-teman kita yang Buddha, yang mempelajari meditasi, menarik dan mengeluarkan nafas. Nah, ketika kita menarik dan mengeluarkan nafas, ketika kita di fase ketenangan yang sangat inti dan kita bisa merasakan tarikan udara yang kita tarikan dan kita keluarkan itu, secara tidak langsung ada orang yang merasakan itu udah bukan berbentuk suatu udara, tapi berbentuk seperti buntalan-buntalan listrik yang masuk ke dalam badan dan dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi. Ada orang-orang yang bisa merasakan ke arah seperti itu. Ada pula orang yang bisa merasakan dengan cara, ya contoh gini, kita contoh gampangnya aja, ketika kita tanpa belajar ya, kita nyalakan korek, kita taruh tangan kita di atas, nggak usah terlalu jauh dan nggak usah terlalu dekat juga, pasti kita akan merasakan energi panas yang ada di api yang ada di bawah kita itu, yang nalarnya saja. Tapi kalau energi yang lebih, cangkupan yang lebih besar, kita harus lebih memahami secara kontemplasi dan mempelajari secara hikmat. Nah, dari sini nih kita bisa memahami bahwa ketika kita bisa memanfaatkan energi ini, suatu saat kita bisa menggunakan untuk banyak orang. Cukup sampai di sini, saya hanya menjelaskan itu. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan sedikit. Dan apa yang saya katakan jika ada salah, mohon maaf. Dan jika tidak berkenan dan menurut Anda tidak sesuai dengan pemikiran Anda, tolong dibuang, cukup dianggap untuk pengetahuan lebih lanjut saja. Terima kasih.